Malam hari ini kita akan berbicara tentang community atau komunitas. Jangan salah pilih komunitas. Ibu tadi katakan ada dua komunitas. Ada dua jenis atau dua macam komunitas. Yang pertama adalah komunitas palsu. Komunitas palsu itu komunitas yang seperti apa? Komunitas palsu itu adalah kumpulan orang-orang yang merasa punya kesamaan atau punya kecocokan dalam berbagai hal. Kadang-kadang iblis itu suka mau menjebak kita tuh dengan kemasan yang menarik. Wah, saya mau supaya anak-anak muda tuh terhisap dalam satu komunitas yang sepertinya menarik mereka, tapi ujung-ujungnya itu akan membahayakan mereka. Nah, komunitas yang palsu itu yang seperti itu, hanya untuk happy-happy, hanya untuk kesenangan, memuaskan diri. Komunitas palsu itu ujung-ujungnya tidak membuat kita mengalami perubahan yang baik. Malah bisa jadi akan merusak pribadi kita. Akan merusak karakter kita. Banyak anak-anak muda karena salah dalam komunitas, salah memilih komunitas. Yang dulunya anak manis, dengar-dengaran sama orang tua, jadi pemberontak. Yang kedua adalah komunitas sejati. Komunitas sejati ini adalah kumpulan orang-orang dari latar belakang, karakter, hobi, watak yang berbeda-beda, tapi disatukan. Seperti ini dalam komunitas youth. Latar belakangnya kan berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, hobinya berbeda-beda, tapi dipersatukan. Dan kan berbeda-beda, nah itu untuk disatukan dalam satu komunitas itu udah gampang. Jadi kalau komunitas sejati itu kumpulan dari beberapa orang yang memiliki karakter, latar belakang, hobi, sifat yang berbeda-beda, tetapi harus ada dalam satu kelompok itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saling bisa berinteraksi, supaya bisa saling menerima, supaya bisa saling membangun, supaya bisa saling melengkapi. Nah, kehidupan saling seperti ini nggak bisa terjadi secara instan, butuh proses. Apalagi yang namanya mau saling menerima. Saya tahu di sini pasti setiap kita punya kelemahan, punya kelebihan yang berbeda-beda. Mau menerima kelebihan seseorang itu juga nggak mudah. Apalagi mau menerima kekurangannya, nggak gampang. Tapi kalau komunitas sejati kita harus bisa menerima itu. Makanya kalau di komunitas sejati itu ada konflik, ada yang namanya gesekan, ada yang namanya masalah. Beda dengan komunitas palsu. Kalau komunitas palsu itu hanya untuk happy-happy, untuk kesenangan, untuk mencari kenyamanan. Kalau di komunitas yang seperti ini, komunitas yang sejati, dari latar belakang yang berbeda, hobi yang berbeda, watak yang berbeda, itu ada konflik pasti. Sebetulnya membuat bahwa komunitas itu hidup. Coba kalau sekarang di dalam youth ini adem ayem saja. Banyak iya, kalau orang Jawa bilang ije, tapi gak ada. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang dipendam. Itu malah justru gak sehat. Komunitas yang sejati bukan waktunya untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi cari solusi. Kemudian setelah dapat solusi, di situ akan terjadi proses pendewasaan. Ketika sering terjadi kesalahan, sering terjadi benturan, itu berarti akan membuat kita semakin mengenal satu dengan yang lainnya dan diarahkan kepada proses pendewasaan. Efesus pasal yang kedua, ayat 19-20, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Namanya keluarga, kalau terjadi gesekan, mungkin agak sedikit berantem, ya itu wajar. Tetapi pada akhirnya kan mereka tetap harus ada di satu rumah. Mereka harus tetap satu menerima satu dengan yang lainnya. Orang yang berada di komunitas yang sejati, tentunya pasti ada perubahan. Mengalami perubahan hidup. Kalau kita ada di komunitas yang sejati atau di komunitas yang benar, tunjukkan lewat perubahan hidup kita. Kalau dulunya yang bicaranya suka ngomong kasar, ada keluar makian, harusnya stop.
Kalau kita ada di komunitas yang sejati dan komunitas yang benar. Anak muda jangan berasa, oh kan bahasa keren, bahasa gaul anak muda tuh harus ada istilah-istilah yang ini. Tapi kalau itu tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan buat orang lain, jangan ikut-ikutan. Harus ada perubahan yang baik. Membuat orang-orang di sekitarnya tuh terheran-heran dan menjadi bingung. Heran, kok bisa ya, kok bisa ya. Tunjukkan kalau kita ada di komunitas yang benar lewat perubahan hidup kita. Oleh karena itu yakinkan orang-orang di sekitar kita saat ini kita ada di komunitas yang benar. Komunitas sejati itu. Nah kalau kita ada di komunitas yang dikatakan tadi warga keluarga Allah. Terus kelakuannya menunjukkan orang dunia bikin malu Tuhan. Saulus atau Paulus ketika ada di komunitas yang benar. Dan dia mengalami percobaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia memang berubahnya secara drastis. Yang dulunya suka membunuh. Juga menganiaya orang mengikut ajarannya Yesus. Sekarang berbalik. Dia malah dengan antusias, dengan semangat. Dia yang ikut memberitakan Injil. Yang ikut mengajarkan ajarannya Yesus. Saya akan akhiri dengan satu ayat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.